ganggu malam-malam ya Ibu ya. Mudah-mudahan lebih sabar lagi Bu ya. Sabar Maaf, Ibu ya. ya. Makasih Ibu. Assalamualaikum. Yaudah ini kita udah tahu kebenarannya, ternyata semuanya ini fitnah ya. Kita Yaudah. mesti kasih tahu nih sama Yeti. Iya, kita kasih tahu sama Yeti, kita harus klarifikasi ulang di sini ya. Iya, soalnya dia pasti udah mikir aneh-aneh tentang suaminya ini. Kasian banget ya. Yaudah yuk. Nah setelah klien kita, Ibu Yeti ini udah mendingan ya, udah sehat lagi ya, udah pulih lagi. Akhirnya kita janjian sama dia untuk ketemu. Kita janjian di rumahnya, dan pas kita janjian ke rumahnya, Ya ampun Mbak. Saya kehilangan anak, Mbak. apa nggak di dalam aja Mbak, daripada kamu depan begini. Anak saya meninggal, Mbak. Tunggu di depan rumah dalam keadaan nangis dia, matanya berkaca-kaca. Kita tanya kenapa Ibu? Dia bilang ya, dia kangen sama anaknya. Dia masih belum bisa melupakan kematian anaknya. Mungkin Tuhan terlalu sayang sama dia. Anak saya diambil lagi. Mbak ya. Saya rasa cincin ini gak ada gunanya buat saya. Mbak, Mbak, jangan. Mbak. Mbak. Mbak, tunggu dulu, Mbak. Mbak. Mbak, taruh sesuatu dulu, Mbak. Sebentar. Mbak, sebentar dulu, Mbak. Saya udah gak peduli lagi, Mbak, ini Mbak. kita mau kasih tahu Mbak sebentar, Mbak. Mbak. Harus tahu dulu, Mbak. Coba tenang dulu, Mbak. Mbak, Nanti coba kita tenang temenin dulu. nanti. Kita temenin ke sana. Mbak, kita kasih tahu ya, Mbak. Kita sudah cross check semuanya, ya. Bahkan kita udah tanya langsung, Mbak. Ternyata suaminya Mbak itu nggak selingkuh sama Jena, Mbak. Kita jelasin di situ sama Ibu Yeti bahwa kita selama ini mencari keberadaannya Pak Somad. Jadi kita udah ketemu sama informasi yang jelas yaitu Ibu Jena, bahwa ternyata Pak Somad ini tidak ada hubungan dengan Ibu Jena. Itu bohong semuanya, itu fitnah. Itu cuma nakal-nakalan Pak Wisnu aja Mbak semuanya, supaya memfitnah Jena sama suaminya Mbak. Iya, supaya Pak Wisnu itu dapat harta kekayaan gede gini Mbak. Allah. Kita udah sampai langsung datengin rumahnya Jena, Mbak, dan itu katanya. Kita udah ngomong langsung sama Jenanya Mbak, Iya. dan dia sumpah katanya nggak melakukan itu. Tapi ternyata Ibu Yetinya udah nggak peduli. Dia bilang dia nggak peduli sama sekali. Aku udah capek, aku udah gak mau ngurusin itu lagi. Terserah Bang Somad aja. Aku cuma mau nyusul anakku. Aku udah gak peduli lagi, aku capek. Dia lari sekenceng-kencengnya, dia pengen ketemu sama anaknya. Dia kangen sama anaknya, dia pengen kuburan katanya. Mbak! Mbak, astagfirullahaladzim, Mbak! Kita bisa temenin, Mbak. Tunggu dulu, Mbak. Mbak! Pas menuju ke kuburan, tiba-tiba ada seorang laki-laki di situ lari sekenceng-kencengnya, dan kemudian memeluk Ibu Yeti dari belakang. Kenapa anak saya bisa meninggal? Dia datang, dia menuju ke tempat kita semuanya, pengen ketemu sama istrinya di situ. Kaget Ibu Yeti di situ. Dia nggak percaya ternyata itu adalah suaminya. Kamu ninggalin aku, kamu ninggalin anak kita. Kamu pergi gak ada kabar. Jahat kamu. Maafkan saya, Yat. Saya pergi untuk mencari duit, mengumpulkan duit untuk menafkahi anak. Bohong kamu, bohong kamu. Aku capek nyariin kamu. Maafkan saya. Kamu ada kabar dan aku dapat kabar kamu selingkuh sama manajer kamu. Tega banget kamu nyakitin aku. Bohong, semua fitnah, Yat. Fitnah. Jangan dengerin apa kata orang lain.
Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Maafin saya, Yet. Sekarang anak kita udah gak ada. Di mana anak kita, Yet? Kita kehilangan Nihil. Anak kita udah diambil. Udah gak ada. Udah nggak ada. Kenapa anak kita bisa nggak ada? Mana anakku? Ya mungkin maksudnya Bang Somad itu baik. Dia ingin menafkahi keluarga, dia ingin mencari pendapatan buat istri dan keluarganya dan anak-anaknya. Tapi mungkin caranya yang salah. Caranya salah. Itu dia kan dia nggak komunikasiin Iya. sama istrinya. Jadi komunikasi itu penting ya. Jangan sampai salah paham. Lagi-lagi gara-gara komunikasi ya. Ya, harus saling komunikasi ya, sama pasangan kita, sama keluarga kita, sama kawan-kawan kita, supaya tidak salah paham di sini. Ya. Ya, karena di situ sebenarnya tempat kita ngadu, tempat kita cerita. Ya sudah, ini alhamdulillah akhirnya Mbak Yeti bisa ketemu sama suaminya. Ya, dan mudah-mudahan mereka bisa membina rumah tangga yang baru lagi, ya, yang sakinah mawaddah warahmah.